Hai semuanya, kenalin, nama aku Winsa Sinta. Jadi pada video kali ini, seperti yang kalian lihat, aku mau bahas mengenai 4 paradigma besar dalam teori kepribadian. Nah, 4 paradigma dalam teori kepribadian ini apa aja? Nah, berhubung kalian pengen tahu, simak video ini ya. Sebelumnya, aku mau jelasin dulu secara umum teori kepribadian itu apa. Jadi, teori kepribadian ini merupakan suatu kumpulan konsep yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana kepribadian seseorang ini terbentuk, berkembang, serta mengapa sih setiap individu ini memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, meskipun keempat paradigma ini memiliki tujuan yang sama, yaitu memahami kepribadian manusia, namun masing-masing dari paradigma ini memiliki sudut pandang yang berbeda-beda dalam menjelaskan faktor-faktor apa yang memengaruhi perilaku dan perkembangan kepribadian. Oke teman-teman, sekarang terpampang yang pertama ini adalah paradigma psikodinamika. Nah kalau kalian tahu, psikodinamika ini dipelopori oleh tokohnya yaitu Sigmund Freud. Nah lalu kemudian dikembangkan juga oleh tokoh-tokoh yang lain seperti Carl Jung, Alfred Adler, Karin Horney, dan juga Erik Erikson. Nah, paradigma psikodinamika ini berfokus pada alam bawah sadar serta pengalaman masa kecil sebagai dasar pembentukan kepribadian. Nah, menurut paradigma ini, banyak juga nih perilaku manusia itu dipengaruhi oleh proses psikologis yang tidak sepenuhnya disadari oleh individu. Beberapa konsep penting dalam paradigma ini meliputi unconscious atau alam bawah sadar seperti konflik intrapsikis, insting, mekanisme pertahanan ego, serta tahap-tahap perkembangan yang lainnya. Nah, oleh karena itu, paradigma psikodinamika ini memandang bahwa kepribadian itu terbentuk melalui interaksi antara dorongan biologis, konflik batin, dan juga pengalaman yang dialami sejak masa kanak-kanak. Nah, paradigma yang selanjutnya yaitu humanistik eksistensial. Jadi, paradigma kedua ini dikembangkan oleh tokoh Carl Rogers, Abraham Maslow, Rollo May, dan juga Erich Fromm. Berbeda dengan psikodinamika yang mana psikodinamika ini lebih menekankan konflik dan alam bawah sadar. Sedangkan kalau paradigma ini memandang bahwa manusia itu sebagai individu yang pada dasarnya memiliki potensi untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, teman-teman, fokus utama paradigma ini yaitu potensi manusia dan pencarian makna hidup nih. Beberapa konsep penting yang perlu dibahas yaitu meliputi self-concept, aktualisasi diri, congruence, dan kebebasan memilih, serta tanggung jawab terhadap pilihan hidup. Nah, dengan demikian, paradigma humanistik eksistensial ini menjelaskan bahwa kepribadian itu berkembang melalui pengalaman hidup, kemampuan membuat pilihan, serta usaha individu untuk mencapai potensi terbaik yang dimilikinya. Selanjutnya kita masuk ke paradigma ketiga yaitu disposisi biologis yang lebih dikenal yaitu sebagai teori trait. Nah, tokohnya di antara lain itu ada Gordon Allport dan juga Hans Eysenck dan McCrae dan Costa. Nah, paradigma ini berfokus pada trait, yaitu sifat-sifat kepribadian yang relatif stabil dan konsisten dalam diri seseorang. Selain itu, paradigma ini juga menekankan bahwa faktor biologis dan genetik ini juga memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian. Nah, konsep-konsep utama dalam paradigma ini meliputi trait, temperamen, genetik, dan serta Big Five personality yang terdiri dari openness, consciousness, extraversion, agreeableness, dan neuroticism. Melalui paradigma ini, kepribadian dapat dipahami sebagai kumpulan sifat yang relatif menetap, sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan nih perbedaan karakter antar individunya. Oke, sekarang kita masuk di paradigma terakhir, yaitu pembelajaran kognitif atau dalam bahasa Inggrisnya cognitive learning. Nah, paradigma ini dikembangkan oleh B.F. Skinner dan juga Albert Bandura. Oke, paradigma ini ngejelasin kalau kepribadian itu terbentuk melalui proses belajar, interaksi dengan lingkungan, dan juga proses berpikir. Dengan kata lain,
perilaku seseorang itu bukan hanya dipengaruhi oleh faktor bawaan, tetapi perilaku seseorang itu dipengaruhi juga oleh pengalaman yang diperoleh sepanjang kehidupan. Lalu, konsep-konsep penting dalam paradigma ini meliputi reinforcement, yang kedua ada punishment, yang ketiga ada observational learning, dan yang kelima ada modeling, dan yang terakhir ada self-efficacy. Oleh karena itu teman-teman, paradigma pembelajaran kognitif atau cognitive learning ini memandang bahwa setiap individu itu dapat mempelajari perilaku baru melalui pengalaman langsung maupun pengamatan terhadap orang lain. Oke, sekarang kita sudah masuk di tahap paling terakhir. Jadi teman-teman, sebagai benang merahnya, keempat paradigma besar dalam teori kepribadian ini sama-sama bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kepribadian manusia itu terbentuk dan berkembang. Namun perbedaannya ini terletak pada fokus utama yang digunakan dalam menjelaskan kepribadian. Nah, kalau paradigma psikodinamika ini memandang bahwa kepribadian itu dipengaruhi oleh alam bawah sadar, konflik batin, serta pengalaman masa kecil. Sementara itu, paradigma humanistik eksistensial jelasin kalau manusia itu memiliki kebebasan untuk memilih, berkembang, dan mengaktualisasikan potensi dirinya. Dan juga berbeda dengan kedua paradigma tersebut, disposisi biologis. Nah, ini nih menjelaskan kalau kepribadian itu sebagai kumpulan trait yang relatif stabil dan dipengaruhi oleh faktor biologis, namun maupun genetik. Nah, ada pun juga paradigma yang terakhir yaitu cognitive learning. Paradigma ini tuh melihat kalau kepribadian ini sebagai hasil proses belajar, interaksi dengan lingkungan, serta kemampuan individu dalam mengolah pengalaman melalui proses kognitif. Dengan demikian, keempat paradigma ini bukan sebuah teori yang saling bertentangan teman-teman, melainkan saling melengkapi. Jadi masing-masing ini memberikan perspektif yang berbeda mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepribadian, sehingga kita ini bisa memahami secara bersama-sama dan kita ini dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh tentang bagaimana kepribadian manusia ini terbentuk, berkembang, dan memengaruhi perilaku. Oke teman-teman, sekian dari saya, Winsa Sinta. See you when I see you. Bye-bye.